Bagaimana caranya menanam tanaman anggur di kebun secara langsung seperti ini? Buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, tidak usah khawatir dan tidak usah bingung. Tanaman anggur tidak terlalu sulit untuk dikembangkan dan ditanam. Berikut video yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman semua yang ingin menanam tanaman anggur secara langsung di kebun seperti ini. Sebelum kita menanam tanaman anggur, yaitu kita melakukan persiapan lahan. Setidaknya lahannya harus dibersihkan dan tidak ada tanaman besar yang nantinya akan menghalangi sinar matahari agar tanaman anggur tersebut bisa tumbuh dengan baik. Dan kita juga harus mempelajari arah sinar matahari, karena sinar matahari ini sangat penting sekali untuk tanaman anggur. Kalau bisa, tanah yang akan kita tanami atau kebun yang kita akan tanami yaitu dapat sinar matahari dari mulai pagi sampai sore. Contohnya seperti ini. Ini karena posisinya sangat tepat sekali. Pagi sampai sore terkena sinar matahari dan akan membuat tanaman anggur itu nantinya akan tumbuh subur dan sehat. Jika kekurangan sinar matahari, tanaman tersebut akan mengalami berbagai macam masalah. Persiapan lahan setidaknya kita bersihkan semua seperti ini, lalu kita bikin garis bertujuan agar tanaman lebih rapi dan jarak yang kita inginkan itu sesuai. Ini saya gunakan jarak sekitar 2 meter dari tanaman ke tanaman. Saya buat garis lurus seperti ini dan nanti akan saya buat lubang. Ini bekas-bekas babatan atau bersihan yang asal dari kebun, yaitu tadinya kebun pisang ini ya. Karena sering terjadi pembusukan, akhirnya saya rubah menjadi tanaman anggur. Ini tadinya kebun pisang seperti ini, kebetulan nantinya juga bisa menjadi pupuk untuk persiapan pemupukan secara organik. Setelah kita buat tarikan benang seperti ini, kita kasih tanda dari jarak yang sangat tepat agar semakin rapi dan bagus. Kalau ada tanaman-tanaman tinggi, alangkah baiknya kita tebang bertujuan agar tanaman tersebut tidak menghalangi tanaman anggur yang akan kita tanam. Nah, seperti ini kita babat semua, kita bersihkan lahan. Ini lahan tidak saya olah terlebih dahulu karena saya mempercepat waktu. Yang penting dalam menanam tanaman anggur itu yang dipersiapkan adalah kapur dolomit, karena kapur dolomit itu sangat penting sekali. Nah, setelah kita buat galian seperti ini, kita lubang, nggak usah terlalu dalam, karena nantinya ini akan dibuat parit dan membuat tanaman anggur akan tertimbun lagi. Kalau kita menanamnya terlalu dalam, nanti kurang bagus juga karena kondisinya terlalu di bawah.
Untuk membuat lubang ya sekitar 25. Yang penting media bawaan dari tanaman anggur tersebut dapat terbenam. Untuk penanaman tanaman anggur ini ya, nantinya akan saya tanam yaitu jenis lokal terlebih dahulu. Kenapa saya ambil lokal terlebih dahulu, tidak saya langsung menggunakan bibit impor? Karena ini untuk menguji kondisi tempat. Ini tempatnya berada di pinggir sungai. Jika tidak saya uji terlebih dahulu, nanti akan menimbulkan kerugian jika terjadi masalah baru. Tapi kalau kita menggunakan yaitu anggur-anggur lokal, kita tidak begitu mengalami kerugian banyak. Dan nantinya juga anggur lokal tersebut bisa menjadi calon cuting yang akan kita banting untuk pembibitan selanjutnya. Sebelum penanaman, alangkah baiknya kita lakukan pengapuran seperti ini. Kita kasih kapur dolomit ya sekitar 2 genggam, bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah yang ada. Karena biasanya Indonesia itu kalau kita tes untuk pH tanahnya yaitu sekitar di bawah 6, kebanyakan 5,5 atau 5. Maka dari itu membutuhkan kapur dolomit seperti ini, bertujuan untuk menaikkan pH dan membuat proses penyerapan nutrisi pada tanaman dapat bekerja secara maksimal. Karena tanaman itu mempunyai keinginan pH sekitar 6,5. Tanaman anggur menginginkan pH 6,5. Jika pH-nya terlalu rendah 5, maka penyerapan nutrisi tidak maksimal. Nah, kita taburkan seperti ini, bertujuan untuk memperbaiki kualitas pH pada tanah. Jika teman-teman ingin berproses secara bagus, bisa dilakukan penaburan seperti ini dan jangan langsung ditanami. Alangkah baiknya dibiarkan sekitar 1 minggu. Setelah penaburan kapur dolomit, kita buat anjir terlebih dahulu seperti ini. Nah, posisi anjir seperti ini sudah kita siapkan untuk rembetan tanaman anggur tersebut. Lalu kita tanam seperti ini. Ini medianya sudah besar, jadi saya tidak menggunakan media tambahan terlalu banyak. Tapi jika teman-teman ingin mempersiapkan media tambahan, alangkah baiknya yaitu sekam bakar atau sekam lapuk, itu lebih bagus lagi, dan dicampur dengan kompos. Dan saran saya untuk teman-teman jangan terburu-buru menggunakan kohe kambing. Jika teman-teman ingin menggunakan kohe kambing, alangkah baiknya kohe kambing difermentasi terlebih dahulu selama setengah tahun agar tidak mengganggu perakaran pada tanaman anggur tersebut. Tetapi jika dirasa dengan cara itu terlalu lama, kita bisa lakukan cara seperti ini. Cukup tanaman sudah membawa media polybag yaitu ukuran 25x25, dan setelah itu kita lakukan pengapuran pada media tanah, dan setelah penanaman kita timbun seperti ini. Kalau teman-teman ingin terburu-buru, saran saya dengan cara ini lebih bagus. Dan nanti jika ingin melakukan pemupukan menggunakan kohe, alangkah baiknya dilakukan secara susulan. Ketika tanaman sudah mulai mandiri dan perakarannya sudah mulai bagus, nanti baru dikasih susulan pupuk yaitu seperti kohe kambing. Kenapa saya sarankan seperti itu? Banyak teman-teman yang menggunakan cara langsung, tetapi saran saya jangan.
kecuali jika memang yakin, benar-benar yakin kohe kambing tersebut sudah difermentasi dengan sempurna. Tetapi kebanyakan teman-teman mendapatkan kohe kambing itu tidak tahu jelas riwayat dan kronologi kohe kambing tersebut, asal beli dan langsung dipakai. Ketika kita tanya pada penjual, pasti mereka menjawab sudah fermentasi. Untuk mengantisipasi, alangkah baiknya jangan digunakan terlebih dahulu. Setelah penanaman, lakukan penyiraman air secukupnya seperti ini. Lalu kita taburkan kapur dolomit kembali karena media atas belum mengandung kapur dolomit. Nah, nanti ketika musim hujan, jadi kapur dolomit langsung meresap ke bawah dan kondisi pH tanah akan menjadi bagus. Nah, dan untuk teman-teman, jika memang ada batang pisang seperti ini, sayang jangan dibuang dan kita manfaatkan untuk pembatas, karena batang pisang ini bagus sekali untuk kita jadikan pupuk pendamping ya. Kenapa saya belah seperti ini? Karena bertujuan agar cepat membusuk dan mengeluarkan air, sehingga kelembapan pada media tanam yang ada di sekeliling tanaman anggur tidak cepat mengering, dan sekaligus nanti pelepah kalau sudah membusuk menjadi suplai nutrisi untuk tanaman tersebut. Intinya sebenarnya kalau kita mau mempelajari sistem organik, yaitu setiap tanaman itu mempunyai kandungan nutrisi yang bagus. Intinya yaitu dari batang kembali ke batang, dari buah kembali ke buah, dari daun kembali ke daun. Maka dari itu jangan terburu-buru semua kita bakar dan kita buang begitu saja. Alangkah baiknya kita manfaatkan untuk proses seperti ini. Ini lebih bagus lagi nanti ketika teman-teman ingin menambahkan kohe kambing, baru kita tambahkan di atas seperti ini. Yang penting tanaman tersebut sudah mandiri akarnya. Karena kalau kita terlalu terburu-buru, takutnya sangat berisiko sekali. Kecuali memang kohe kambing tersebut benar-benar yakin kita sudah melakukan fermentasi terlebih dahulu. Sebenarnya untuk memfermentasi kohe kambing itu juga perlu waktu lama. Tetapi kadang-kadang kita itu terburu-buru. Daripada terburu-buru, mending kita fermentasi di tempat lain dan tanaman kita pelihara seperti ini, dan nantinya kita siram sekitar 2 hari sekali, atau sesuaikan penyiraman berdasarkan kebutuhan tanaman tersebut. Jika media masih basah ya jangan disiram, tapi kalau sudah mengering ya kita siram sampai tanaman tersebut bisa mandiri dan kita tidak usah rajin menyiram lagi. Dan untuk teman-teman yang menebang pohon, rumput, apapun yang ada di kebun tersebut, jangan dibuang, cukup taruh seperti ini. Diparit-parit, lurus, seperti ini, kita kumpulkan semua, entah itu daun apa saja yang tadinya bekas lahan yang kita bersihkan, kita tumpuk di sini, biar mengering. Nantinya akan menjadi pupuk kompos dengan secara sendirinya. Nah, ini bonggol-bonggol pisang yang tadi kita bongkar, jangan kita buang, biarkan saja seperti ini. Setelah nanti ranting-ranting, daun-daun, rumput atau apapun yang ada di sini mengering, ya, setelah mengering maka kita buat parit di sini, di tengah. Kita buat parit kanan kiri, tanah kita buang ke kanan dan ke kiri, dan parit tersebut
akan menjadi tempat pembuangan air. Nah, sehingga tanaman anggur yang kita tanam tidak terendam air. Ini bertujuan nanti parit akan agak dalam dan kondisi tanaman anggur jadi akan lebih tinggi. Ketika terjadi hujan lebat, pembuangan tersebut lancar. Dan nanti ini semua akan ketimbun oleh tanah, sehingga nanti perakaran akan lebih subur dan kita lebih irit menggunakan pupuk secara beli. Karena sekarang pupuk itu mahal semua, maka kita harus cerdas dalam mengatasi masalah tersebut, dan sehingga tanaman kita tetap sehat dan subur. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.